Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan berjalan untuk menuju mereka, para jin, untuk membaca Al-Quran kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat jin. Imam Al-Qurtubi mengatakan, dan ini adalah yang lebih kuat. Diriwayatkan bahwa Amir Asy-Sya'bi mengatakan, aku bertanya kepada Alqamah, apakah Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah SAW pada malam jin itu? Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah salah seorang dari kalian bersama Rasulullah pada malam jin itu? Dia berkata, tidak, tapi pada suatu malam kami bersama Rasulullah. Lalu kami kehilangan beliau. Kami mencarinya di lembah-lembah dan jalan-jalan di gunung. Lalu aku berkata, beliau ketakutan. Atau perawi hadis mengatakan, beliau dibunuh. Kami bermalam dengan malam yang buruk, sebagaimana suatu kaum merasakannya. Ketika pagi hari, tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Mencari engkau tapi tidak menemukan. Lalu kami bermalam dengan malam yang buruk, sebagaimana suatu kaum merasakannya. Lalu beliau bersabda, aku didatangi dai dari jin. Lalu aku pergi bersamanya, membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian beliau pergi bersama kami dan memperlihatkan bekas mereka, bekas api mereka kepada kami. Mereka meminta kepada beliau bekal. Mereka adalah jin jazirah. Kemudian Nabi SAW bersabda, semua tulang yang disebut nama Allah yang ada di tangan kalian adalah lebih cukup dari daging. Semua sampah adalah makanan ternak kalian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian istinja dengan dua hal itu. Sesungguhnya keduanya adalah makanan saudara kalian, jin. Ibnu Arabi berkata, Ibnu Mas'ud lebih mengetahui dari Ibnu Abbas, sebab dia bersama Rasulullah. Sementara Ibnu Abbas mendengarnya. Kabar berita tidak sama dengan melihat langsung. Asal jin, sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, adalah anak keturunan iblis. Manusia adalah anak keturunan Adam. Di antara mereka manusia, dan mereka jin, ada yang beriman, ada yang kafir. Mereka sama-sama mendapatkan pahala dan siksa. Orang yang mukmin dari manusia dan jin adalah waliullah. Orang yang kafir dari manusia dan jin adalah setan. Dalam surat Al-Jin, Allah SWT menceritakan beberapa hal tentang jin. Pertama, ketika mereka, para jin, mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan dalam kefasihan kalamnya dan kedalaman makna nasihat-nasihatnya yang memberi hidayah pada petunjuk-petunjuk masalah, mereka mengatakan, kami mendapatkan petunjuk darinya. Kami membenarkan bahwa itu dari sisi Allah. Kami tidak akan menyekutukan Tuhan dengan apapun. Artinya, kami para jin tidak akan menyekutukan Allah sebagaimana yang telah kami lakukan dahulu. Kedua, para jin, sebagaimana mereka menafikan syirik dari diri mereka, mereka juga menyucikan Tuhan dari mempunyai istri dan anak. Oleh karena itu, mereka mengatakan, Maha Agung Allah untuk mempunyai istri atau anak. Ketiga, mereka, para jin, mengingkari apa yang diucapkan oleh iblis dan jin sebelum mereka masuk Islam, yaitu kebohongan berlebihan dalam kekafiran dan melampaui batas dalam kezaliman. Keempat, mereka, para jin, menduga bahwa manusia dan jin tidak akan pernah berdusta mengenai Allah. Oleh karena itu, para jin membenarkan mereka mengenai hal yang terjadi, bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Ketika mereka mendengar Al-Quran, jelaslah bagi mereka yang hak. Kelima, orang pada masa jahiliyah, ketika bepergian lalu berjalan di tanah lapang, maka dia berkata, aku memohon perlindungan pada tuan lembah ini atau jin agung tempat ini dari kejelekan jin-jin bodoh dari kaumnya, yaitu kaum tuan lembah tersebut. Lalu dia tidur malam di sisi mereka sampai subuh dengan aman. Manusia menambah kesombongan dan kesesatan jin dengan permohonan perlindungan ini, sehingga jin berkata, kami menjadi tuan manusia dan jin. Ada yang mengatakan, karena permohonan perlindungan ini, manusia bertambah gentar dan takut kepada jin. Ada yang mengatakan, jin dan manusia bertambah salah dan dosa. Sebagai ganti permohonan perlindungan ini, ada yang mengatakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Jika salah seorang dari kalian tertimpa ketakutan atau ada di tanah yang terdapat jin, maka hendaklah dia mengatakan, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dan tidak bisa dilampaui oleh yang baik atau yang jahat, dari kejelekan apa yang masuk di bumi dan keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dari fitnah-fitnah siang hari dan kejadian-kejadian malam hari, kecuali kejadian yang membawa kebaikan. Keenam, manusia. Sebagaimana jin menduga bahwa Allah tidak akan membangkitkan makhluk, atau jin menduga sebagaimana manusia bahwa Allah tidak akan mengutus utusan kepada makhluknya untuk menegakkan hujah. Semua ini adalah penegasan akan argumentasi yang merugikan orang-orang Quraisy. Jika para jin itu mengimani Nabi Muhammad SAW, semestinya kalian lebih mengimani. Berdasarkan hal ini, ucapan ini adalah ucapan jin. Ini adalah yang zahir. Ada kemungkinan bahwa ucapan ini adalah dari firman Allah kepada manusia. Hal ini bermakna bahwa jin menduga sebagaimana dugaan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Berdasarkan dua asumsi ini, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa jin sebagaimana di antara mereka ada yang musyrik, Yahudi, Nasrani, dan dari mereka ada yang juga mengingkari hari kebangkitan. Cerita-cerita lain mengenai jin dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala teruskan dengan 7 macam tambahan dari 6 hal sebelumnya yang sudah kita bahas, sehingga jumlahnya menjadi 13. 7 macam itu adalah, yang pertama, dalam surat Al-Jin ayat 8, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan maksud ayat ini adalah tatkala Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran diturunkan kepada beliau, kami para jin mencari berita langit sebagaimana kebiasaan kami. Tiba-tiba kami menemukan langit dipenuhi penjaga-penjaga yang kuat berupa malaikat yang menjaganya dari pencurian-pencurian kabar. Kami para jin menemukan juga api dari bintang-bintang yang membakar dan menghalangi siapa saja yang ingin mencuri kabar seperti yang selama ini kami lakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 5, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Syuhuba artinya bongkahan bintang-bintang yang dibakar untuk jin ketika mencuri kabar. Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, setan-setan dulu mempunyai tempat-tempat duduk di langit untuk mendengar wahyu. Apabila mereka mendengar satu kata, mereka menambahi 9. Satu kata sendiri itu adalah yang benar, sementara yang lebih dari itu adalah batil. Tatkala Rasulullah SAW diutus, mereka terhalang mendapatkan tempat duduk. Lalu mereka menyebutkan hal itu kepada iblis. Bintang-bintang tidak pernah dilemparkan sebelum itu. Lalu iblis berkata kepada mereka, ini tidak lain karena ada sesuatu yang terjadi di bumi. Lalu dia mengirimkan tentara-tentaranya. Kemudian mereka menemukan Rasulullah SAW berdiri dalam keadaan sholat di antara 2 gunung di Mekah. Lalu tentara-tentara itu mendatangi iblis dan memberitahukan apa yang mereka lihat. Iblis berkata, inilah kejadian yang terjadi di bumi. Kesimpulannya adalah, setan-setan setelah Nabi diutus terhalang untuk mencuri kabar, supaya mereka tidak bisa mencuri sedikit pun dari Al-Quran. Lalu mereka memberikannya kepada para dukun, sehingga masalah menjadi campur baur. Tidak diketahui mana yang benar. Selanjutnya, hal kedua mengenai jin adalah cerita lain mengenai jin yang kedua adalah ada di surat Al-Jin ayat 9. Dan sesungguhnya kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan maksud ayat ini adalah kami para jin selama ini duduk di tempat duduk yang ada di langit untuk mencuri kabar dan mendengar berita langit dari malaikat untuk disampaikan kepada para dukun. Allah menjaga langit itu ketika Rasulullah diutus dengan bintang-bintang yang dibakar.
Barang siapa yang ingin mencuri kabar sekarang, dia akan menemukan bintang yang mengintainya. Dia tidak bisa melewatinya. Justru bintang itu akan meremukkannya dan membinasakannya. Selanjutnya, cerita ketiga tentang jin, yaitu pada surat Al-Jin ayat 10. Dan sesungguhnya kami, jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Maksud ayat ini adalah, sebagaimana penjelasan dari kitab Tafsir Al-Munir, kami para jin tidak tahu sebab penjagaan langit ini, apakah keburukan atau azab yang dikehendaki oleh Allah untuk diturunkan kepada penduduk bumi, atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan dan kesalehan dengan mengutus nabi yang reformis. Ini termasuk tata krama mereka dalam pengungkapan kalimat, di mana mereka menyandarkan keburukan pada bukan pelaku dan menyandarkan kebaikan kepada Allah SWT. Selanjutnya, cerita keempat tentang jin adalah